Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadri di channel HDR Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis SWOT di penelitian yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Usaha Tahu Teguh Pribadi di Bengkulu Tengah. Latar belakang: salah satu penilaian terhadap suatu negara adalah pada sektor ekonomi. Perekonomian suatu negara diharapkan selalu mengalami pertumbuhan sehingga terjadi peningkatan kelayakan hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dan akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Usaha kecil dan menengah (UKM) yang sekarang lebih dikenal dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain memberikan lapangan pekerjaan baru, UKM mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997, di mana perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Wordayanti 2013. Landasan teori manajemen strategi. Manajemen adalah serangkaian penuh komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan menghasilkan di atas rata-rata. Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai strategi dalam berusaha, namun mungkin saja terjadi seorang pemimpin perusahaan tidak menyadari. Dalam mengkaji strategi perusahaan, perlu diketahui bahwa bentuk strategi akan berbeda-beda antara industri, antar perusahaan, dan bahkan antar situasi. Strategi pemasaran. Menurut Jiptono 2002, strategi berasal dari kata Yunani atau strategia, stratus atau militer, memimpin, yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep strategi seringkali diadaptasi dan diterapkan di dunia bisnis. Strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan dan organisasi dan mengimplementasi misinya. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategi untuk mengevaluasi suatu bisnis usaha. Analisis ini melibatkan penentuan tujuan usaha dan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang baik untuk mencapai tujuan usaha. First and Robinson 2008 menyatakan analisis SWOT merupakan teknis historis yang terkenal di mana para manajer menciptakan gambaran umum secara mengenai situasi strategi perusahaan. Rangkuti 2009 menjelaskan bahwa sel satu merupakan situasi yang paling diinginkan oleh satuan bisnis, karena dalam sel ini ratusan bisnis menghadapi berbagai peluang lingkungan dan memiliki berbagai peluang tersebut. Matriks SWOT. Matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan sesuai dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Rangkuti 2009. Hasil penelitian dan pembahasan analisis SWOT. Tabel analisis SWOT pada UKM tahu pribadi. Strike yang pertama, pengalaman usaha di bidang industri tahu. 2. Hubungan yang baik antar pengusaha. 3. Harga yang terjangkau. 4. Produk yang ditawarkan berkualitas dan unggulan. 5. Saluran distribusi yang pendek. 6. Continuous produksi terjamin. Weakness, modal usaha terbatas. Kedua, tingkat pendidikan yang masih rendah. Ketiga, tidak adanya keragaman produk. 4. Promosi terbatas. 5. Belum melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara baik. 6. Limbah belum dikelola secara optimal. 7. Pengelolaan kurang higienis. Opportunity. Yang pertama, adanya perhatian dari pemerintah. Yang kedua, adanya kepercayaan dari konsumen. Yang ketiga, continuous bahan baku terjamin. Yang keempat, pedagang membantu memperluas pemasaran. Yang kelima, perkembangan teknologi pengolahan. Trade. Yang pertama, implementasi kebijakan atau peraturan rendah. Yang kedua, proses yang rumit untuk mendapat pinjaman modal dari dinas koperasi. Yang ketiga, adanya persaingan kualitas dan kuantitas tahu antar industri tahu. Yang keempat, adanya fluktuasi harga bahan baku. Yang kelima, harga produk sama dari pesaing yang lebih murah. Pembahasan. Strategi SO atau Straight Opportunity. Strategi ini merupakan gabungan dari faktor
internal strength dan faktor external opportunity. Strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi SO yang ditempuh usaha tahu teguh pribadi yaitu yang pertama, mempertahankan kualitas produk dengan pemanfaatan perkembangan teknologi untuk menjaga kepercayaan konsumen. Pengusaha tahu dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk dapat memproduksi tahu yang lebih enak, higienis, tahan lama sehingga konsumen tidak akan mudah untuk berpindah ke pengusaha yang lainnya. Yang kedua, membentuk asosiasi atau serikat pengusaha tahu guna bargaining position terhadap pemasok. Pembentukan asosiasi dapat mempermudah pengusaha untuk membeli kacang kedelai dengan harga yang lebih murah. Asosiasi ini juga membantu pengusaha berperan sebagai pihak yang memiliki posisi tawar di pasar, sehingga pengusaha secara bersama-sama bisa menentukan harga jual ketika harga kedelai naik di pasaran. Strategi WO. Strategi WO, weakness opportunity, atau strategi kelemahan peluang adalah strategi yang meminimalkan kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang eksternal. Alternatif strategi WO yang dapat dirumuskan adalah yang pertama, meningkatkan volume penjualan melalui diversifikasi produk dengan memanfaatkan kebijakan mengenai kuliner. Terdapat berbagai macam cara untuk dapat meningkatkan volume penjualan suatu produk, yaitu salah satunya dengan diversifikasi produk. Diversifikasi produk yang dibuat haruslah berdasarkan hasil survei yang telah terlebih dahulu dijalankan sehingga produk yang diproduksi dapat sesuai dengan selera konsumen dan nilai tambah tahu dan keuntungan akan meningkat. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM melalui program-program dari pemerintah. Masih rendahnya SDM pada industri kecil usaha tahu teguh pribadi membuat rendahnya tingkat daya saing. Peningkatan SDM ini dapat dilakukan dengan bantuan pemerintah dengan cara pengadaan pelatihan para pelaku usaha serta melakukan studi banding agar pelaku usaha dapat menjadikan institusi kecil yang siap bersaing dalam pasar global. Strategi ST. Strategi ST atau Strength and Threat atau strategi kelemahan ancaman adalah strategi defensif untuk meminimalkan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Alternatif strategi yang dapat dirumuskan adalah yang pertama, meningkatkan kualitas dan menjaga continuous produk dengan manajemen produksi yang baik untuk meningkatkan daya saing. Kualitas produksi tahu merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Kualitas tahu yang baik sangat tergantung dari beberapa faktor, salah satunya dengan manajemen produksi yang baik pula. Agar tidak kalah dalam persaingan, maka kualitas dan continuous produk tahunya harus selalu dijaga sehingga mampu untuk meningkatkan laba. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pemasaran dengan menjalin kemitraan. Terjalinnya kemitraan masyarakat dapat meningkatkan efisiensi pemasaran. Selain itu, menjalin kerjasama antar sesama pengusaha, pedagang, dan koperasi. Hubungan kemitraan ini juga merupakan suatu strategi bisnis dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Strategi WT atau Weakness and Threat atau strategi kekuatan ancaman adalah strategi untuk mengoptimalkan kekuatan internal yang dimiliki dalam menghindari ancaman. Alternatif strategi WT yang dapat dirumuskan adalah yang pertama, penggunaan SOP secara sederhana guna keefektifan dan efisien. Penggunaan SOP atau Standard Operational Procedure pada usaha tahu dapat sangat membantu karena di dalam SOP tersebut dapat memperjelas alur tugas, tanggung jawab, dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin, memuat langkah operasional agar dapat menyelesaikan tugas dan dengan cepat, tepat waktu, dan tepat biaya. Yang kedua, peningkatan jejaring permodalan dan promosi melalui kemasan produk serta peningkatan SDM. Perluasan jaringan permodalan dapat membantu pengusaha untuk mendapat kucuran dana bantuan dari lembaga pembiayaan pemerintah ataupun non-pemerintah, misalnya bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Dalam hal ini, pemerintah sebagai fasilitator untuk memperoleh modal dari lembaga pembiayaan. Dengan adanya modal, maka diharapkan pengusaha dapat dan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Kesimpulan, strategi SO, Strength Opportunity, maka diperolehlah faktor yang harus dipertahankan untuk mampu mengambil peluang yang ada, yaitu
peningkatan kualitas produk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjaga kepercayaan konsumen dan membentuk asosiasi atau serikat pengusaha tahu guna menjaga bargaining position terhadap pemasok. Strategi WO Weakness Opportunity diperoleh hasil yaitu meningkatkan volume penjualan melalui diversifikasi produk dengan memanfaatkan kebijakan mengenai kuliner dan peningkatan kualitas SDM melalui program-program dari pemerintah. Strategi ST Straight Trade menampakkan hasil yaitu meningkatkan kualitas dan menjaga continuous produk dengan manajemen produksi yang baik untuk meningkatkan daya saing serta dapat meningkatkan efisiensi pemasaran dengan menjalin hubungan kemitraan. Strategi WT Weakness Trade yaitu penggunaan SOP secara sederhana guna keefektifan dan efisien serta peningkatan jejaring permodalan dan promosi melalui kemasan produk serta peningkatan SDM. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah hilapnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya atau tindakan saya yang kurang sopan, saya juga masih belajar. Saya akhiri dengan ucapan wassalam. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.